Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tahapan design thinking. Sebelum dilanjut, perkenalkan dulu, nama saya Ahmadrianto Alzaki dengan NIM 23050017 dan desain UI UX. Lanjut, di sini apa sih itu design thinking? Design thinking adalah sebuah proses berulang atau bisa dibilang interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memahami pengguna atau human-centered yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Proses ini terdiri dari 5 tahapan utama yang akan kita bahas. Ya, tahapan pertama dari design thinking adalah empatis atau bisa dibilang memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Tahap pertama dalam design thinking adalah empati. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang pengguna butuhkan, rasakan, dan alami. Kita berusaha untuk menyingkirkan asumsi pribadi dan benar-benar mendapatkan diri di posisi pengguna. Aktivitas yang dilakukan untuk membangun empati ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung terhadap perilaku pengguna, atau melalui survei. Kunci dari tahap ini adalah mendengarkan tanpa menghakimi dan mengumpulkan wawasan yang kaya tentang perspektif pengguna. Lanjut, di tahapan kedua ada define atau merumuskan masalah dari hasil empati. Setelah mengumpulkan semua wawasan dari tahap empatis, langkah selanjutnya adalah define. Tujuan utama tahap ini adalah menganalisis, menyaring, dan mensintesis semua temuan tersebut untuk mengidentifikasikan masalah inti atau bisa dibilang core problem yang akan kita selesaikan. Hasil dari tahap define adalah sebuah problem statement, pernyataan masalah yang jelas, ringkas, dan fokus. Pernyataan ini harus mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna, bukan dari sudut pandang bisnis, dengan merumuskan masalah secara spesifik. Tim desain akan memiliki panduan yang tepat saat bergerak menuju tahap pencarian solusi. Terus di tahapan ketiga ada IDET, menghasilkan berbagai ide kreatif. Tahap IDET adalah fase di mana tim desain mulai mencari solusi dan menghasilkan berbagai ide kreatif untuk masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Ini adalah sesi brainstorming, di mana tujuannya adalah mengeluarkan sebanyak mungkin gagasan tanpa mempertimbangkan keterbatasan atau kelayakan di awal. Prinsip utama dalam IDET adalah bahwa kuantitas ide lebih penting daripada kualitas. Berbagai teknik seperti mind mapping dapat digunakan untuk memfasilitasi proses ini. Dengan mendorong pemikiran yang out of the box, tim dapat menemukan solusi inovatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Terus lanjut di tahapan keempat ada prototip, membuat model rancangan atau solusi. Tahap prototip adalah fase di mana ide-ide terbaik yang dihasilkan pada tahap IDET diubah menjadi model atau rancangan awal yang nyata. Tujuannya adalah untuk membuat ide yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan diuji oleh pengguna. Prototip ini tidak harus berupa produk jadi, bisa berupa sketsa sederhana di atas kertas atau simulasi interaktif yang lebih detail. Prinsip utama prototip adalah kecepatan dan keterjangkauan, memungkinkan tim membuat model, menguji, dan belajar dari kegagalan dan cepat sebelum menginvestasikan sumber daya yang besar. Lanjut di tahapan kelima ada tes, menguji prototip kepada pengguna dan mengevaluasi hasilnya. Tahap terakhir dari proses design thinking adalah tes atau pengujian.
Pada tahap ini, prototip yang sudah dibuat akan diujikan langsung kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik atau bisa dibilang feedback yang jujur dan mendalam. Aktivitas utamanya adalah usability design, di mana pengguna diminta untuk mencoba prototip tersebut sambil dievaluasi bagaimana mereka berinteraksi dengan solusi. Hasil dari pengujian ini sangat krusial karena kita dapat belajar secara langsung apa yang berhasil dan apa yang perlu perbaikan. Karena design thinking bersifat interaktif, temuan dari tahap tes seringkali membawa tim untuk kembali ke tahap define atau iterate untuk memperbaiki atau menyempurnakan solusi. Terus terakhir, kesimpulannya, proses design thinking adalah sebuah siklus yang berulang, dimulai dari empatis, dilanjutkan dengan define masalah, kemudian iterate solusi kreatif, membuatnya menjadi prototip, dan diakhiri dengan tes untuk mendapatkan validasi dari pengguna. Kesimpulannya dari design thinking adalah kerangka kerja yang memastikan kita tidak hanya menciptakan solusi yang mungkin secara teknis atau layak secara bisnis, tetapi paling penting solusi yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Ini adalah kunci untuk membangun produk yang tepat untuk orang yang tepat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.